Judul, Isekai Panci Ajaib. Suatu hari, Dimas, seorang pria biasa yang hobi masak-masak, sedang mencoba resep gulai kambing di dapur kosnya yang sempit. Saat ia hendak mencicipi kuah gulai, tiba-tiba panci yang ia gunakan menyala terang seperti disambar petir. Dalam sekejap, ia tersedot masuk ke dalam panci itu. Ketika Dimas sadar, ia sudah berada di dunia lain, berdiri di tengah padang rumput luas dengan langit berwarna ungu dan pohon-pohon berbentuk garpu. Di tangannya, panci ajaib itu tetap ada, tapi sekarang ada tulisan level 1. Chef pemula terpampang di tubuh pancinya. Selamat datang, chef terpilih. Sebuah suara terdengar dari panci. Ternyata pancinya bisa bicara. Namanya adalah Chef Pot 3000. Kamu dipanggil ke dunia ini untuk mengalahkan Raja Lapar, makhluk yang telah membuat dunia ini kelaparan dengan memakan semua makanan enak. Dimas bingung. Tunggu, jadi tugas saya adalah masak buat Raja Lapar? Bukan, jawab panci. Tugasmu adalah membuat makanan enak dan melemparkannya ke muka musuh sampai mereka puas atau ko. Petualangan pun dimulai. Dimas diberi quest pertama, mengalahkan bandit lokal yang suka mencuri kentang dari desa. Setelah beberapa kali gagal mencoba serangan langsung, ia menemukan bahwa ia bisa membuat nasi goreng pedas level maksimum. Saat dilempar, nasi goreng itu meledak seperti granat cabai, membuat para bandit menangis dan menyerah. Dimas terus naik level dengan berbagai masakan aneh. Sup jagung hipnotis yang membuat musuh tertidur sambil memuji rasa manisnya. Pizza boomerang yang selalu kembali ke tangan jika meleset. Dan rendang armor yang membuat tubuhnya kebal terhadap serangan saat dikenakan. Namun, puncaknya adalah saat ia bertemu dengan Raja Lapar. Makhluk itu ternyata bukan monster, melainkan seorang pria gemuk yang sangat mirip dengan Dimas, hanya saja ia memakai mahkota dari mie instan. Akhirnya kita bertemu chef terpilih, kata Raja Lapar sambil bersendawa. Tapi, jangan kira aku akan kalah dengan mudah. Aku sudah mencoba semua masakan di dunia ini. Dimas dengan tenang membuka pancinya. Tapi kau belum mencoba ini. Ia mengeluarkan sambal matah penghapus memori. Sekali gigitan, Raja Lapar langsung terdiam, kemudian menangis. Rasanya seperti rumah, katanya sebelum akhirnya menyerah. Dengan itu, dunia kembali damai. Namun, saat Dimas berharap untuk kembali ke dunia asalnya, Panci berkata, "Selamat, kamu kini menjadi Raja Chef dunia isekai." Dan tanpa bisa menolak, Dimas pun terjebak selamanya di dunia itu, membuka restoran dengan menu paling absurd, seperti es krim goreng berbumbu rendang. Para pelanggan dari seluruh penjuru dunia terus berdatangan, dan meskipun ia terjebak di dunia isekai, Dimas merasa, ya, lumayan seru juga. Restoran Dimas, yang dinamai Panci Nirwana, menjadi tempat paling terkenal di dunia isekai. Setiap hari, ia menerima pelanggan dengan masalah yang tidak biasa. Ternyata di dunia ini, makanan bukan hanya untuk dimakan, tetapi juga menjadi solusi untuk segala masalah, bahkan yang paling absurd sekalipun. Hari 1, Raja Kaktus. Suatu pagi, datanglah seorang raja berbentuk kaktus raksasa. Namanya Raja Thorn, penguasa gurun 1000 tusuk. Ia mengeluh karena selalu haus, meskipun sudah minum air dari seluruh oasis di kerajaannya. Dimas merenung sebentar, lalu menciptakan es Dodger Oasis. Sebuah minuman segar dengan warna mencolok dan rasa unik yang bisa melembabkan hingga ke dalam duri. Raja Thorn mencicipinya, dan tiba-tiba duri-durinya mulai memancarkan bunga warna-warni. Ia sangat puas, sampai-sampai ia menjadikan Dimas penasihat kerajaan. Tentu saja Dimas menolak dengan sopan, karena ia tidak bisa meninggalkan restorannya. Hari 5, pasukan goblin lapar. Hari berikutnya, segerombolan goblin menyerbu restoran. Tapi alih-alih menyerang, mereka hanya duduk dengan raut wajah penuh harap. Ternyata, mereka semua kelaparan karena rajanya melarang makanan manis. Dimas melihat peluang dan membuat donat rahasia goblin. Donat yang terlihat seperti batu, tetapi meleleh di mulut dengan rasa gula aren. Para goblin menangis bahagia sambil memukul meja, dan Dimas akhirnya berhasil menegosiasikan gencatan senjata antara goblin dan desa terdekat. Hari 15, naga penyuka mie instan. Suatu malam, seekor naga api turun dari langit, memporak-porandakan dapur Dimas. Naga itu marah karena seseorang telah mencuri mie instannya. Dimas merasa simpati, karena ia sendiri juga penggemar mie instan. Ia pun membuat mie instan Giga Ultra Spicy, sebuah hidangan yang level pedasnya bisa memadamkan amarah naga. Setelah mencicipinya, naga itu begitu puas hingga menawarkan Dimas sebuah sisik emas,
yang katanya bisa digunakan untuk memasak sup abadi. Namun Dimas malah menyimpannya sebagai pengganti sendok nasi karena lebih praktis. Hari 30, Dewi Isekai berkunjung. Hari itu, Dewi Isekai yang memanggil Dimas ke dunia ini akhirnya muncul. Ia datang dengan wajah penuh rasa bersalah. Sebenarnya, kau dipanggil karena kami salah memasukkan nama di sistem. Yang seharusnya dipanggil adalah Shelin dari Jepang. Dimas melongo. Jadi, aku ini kecelakaan? Dewi mengangguk dengan wajah memelas. Sebagai permintaan maaf, kau boleh kembali ke dunia asalmu sekarang. Namun saat Dimas melihat restoran penuh pelanggan yang tersenyum, ia menggeleng. Tidak, terima kasih. Di sini aku sudah punya kehidupan yang seru, meskipun absurd. Dewi pun menghilang, meninggalkan Dimas dengan restoran yang semakin populer. Kini, ia dikenal sebagai legenda dunia isekai, bukan hanya sebagai koki, tetapi sebagai penyelamat dunia lewat masakan. Di akhir hari, Dimas tersenyum lebar sambil melihat pancinya yang selalu setia. Ya, siapa sangka hidup saya bakal jadi seperti ini. Tapi hey, asal ada sambal mata dan mie instan, semuanya pasti beres. Hari 60, kompetisi memasak antar dimensi. Dimas sedang menikmati sore yang tenang di restorannya ketika tiba-tiba sebuah portal bercahaya muncul di depan pintu. Dari portal itu keluar seorang pria berbaju chef lengkap, dengan topi tinggi yang berkilauan seperti emas. Aku adalah Chef Ulriko, pemenang kompetisi memasak antar dimensi 5 tahun berturut-turut. Katanya dengan nada sombong. Aku mendengar kau adalah koki legendaris di dunia ini, dan aku datang untuk menantangmu. Kompetisi ini akan menentukan siapa koki terbaik di semua dunia. Dimas menghela napas. Ia sebenarnya malas, tapi pelanggan-pelanggannya langsung bersorak mendukung. Bahkan pancinya berbisik. Ayo bos! Ini kesempatanmu untuk pamer sambal mata itu lagi. Kompetisi pun digelar di tengah dataran luas dengan penonton dari berbagai dimensi. Ada peri, orcsi, naga, bahkan alien. Aturannya sederhana. Kedua koki harus memasak satu hidangan terbaik mereka dalam waktu 1 jam. Babak pertama. Chef Ulriko membuat steak meteor, yang katanya dibuat dari daging sapi luar angkasa dan dipanggang dengan api dari bintang kecil. Penonton kagum karena hidangan itu bersinar seperti berlian dan aromanya menghipnotis. Sementara itu, Dimas membuat sate kerang galaksi. Hidangan yang sederhana tapi memiliki saus kacang bercampur rempah isekai. Saat kerangnya ditusukkan ke lidi ajaib, setiap tusukan menciptakan bintang kecil yang berputar di atas piring. Juri yang terdiri dari seorang naga tua, raja kaktus, dan alien berkepala 3, bingung memilih karena keduanya luar biasa. Babak final, hidangan penentu. Di babak ini, Chef Ulriko mengeluarkan senjata rahasianya. Souffle dimensi ganda yang bisa berubah rasa setiap kali digigit. Penonton bersorak kagum dan Ulriko tersenyum puas. Namun, Dimas tidak panik. Ia memutuskan untuk membuat sesuatu yang sederhana tapi penuh perasaan. Nasi goreng nostalgia. Hidangan yang dibuat dengan telur, kecap manis, dan sedikit sambal mata. Ketika hidangan itu disajikan, aroma nasi gorengnya langsung membawa penonton ke dalam kenangan terindah mereka. Naga tua itu tiba-tiba menangis sambil berkata, rasanya seperti waktu aku masih bayi naga. Raja kaktus juga menangis, mengingat masa kecilnya saat masih sebatang tunas. Bahkan alien berkepala 3 berseru, aku tidak tahu kami punya emosi, tapi ini indah. Juri akhirnya memutuskan bahwa pemenangnya adalah Dimas. Chef Ulriko terpana. Bagaimana mungkin aku kalah dari nasi goreng? Dimas tersenyum sambil memegang pancinya. Karena masakan terbaik bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang bisa menyentuh hati. Penonton bersorak dan Chef Ulriko, meskipun kalah, mengakui kehebatan Dimas. Sebagai hadiah, Dimas diberi sendok emas dimensi, yang bisa menciptakan bumbu dari mana saja hanya dengan satu adukan. Malam itu, Dimas kembali ke restorannya dengan perasaan bangga. Pelanggannya bersorak-sorai merayakan kemenangan itu, dan Dimas hanya tersenyum sambil berkata, ya, siapa sangka nasi goreng bisa menyelamatkan dunia lagi. Dan sejak hari itu, nama Dimas tidak hanya dikenal di dunia isekai, tetapi juga di seluruh dimensi sebagai koki legendaris yang bisa mengalahkan siapapun dengan nasi gorengnya. Pulang yang tak terduga. Beberapa bulan setelah kemenangan besarnya, restoran Dimas semakin ramai, bahkan pengunjung dari dimensi lain datang setiap hari.
Hidupnya terasa sempurna sampai suatu malam saat ia sedang mencuci panci ajaibnya, suara misterius terdengar. Dimas, waktumu di sini sudah cukup. Sekarang saatnya kembali. Dimas menoleh dan melihat Dewi Isekai muncul lagi, kali ini dengan wajah serius. Tunggu dulu, kata Dimas. Aku sudah bilang, aku betah di sini. Dewi menghela napas. Kamu memang luar biasa, Dimas. Tapi tempatmu bukan di sini. Dunia aslimu membutuhkanku untuk memperbaiki kesalahan ini. Keluargamu, teman-temanmu, mereka semua merindukanmu. Kata-kata itu membuat Dimas terdiam. Ia memang selalu sibuk memasak dan melayani pelanggan di dunia ini, hingga ia lupa seperti apa kehidupannya di dunia asal. Malam itu, ia merenung di dapurnya. Pelanggan sudah pulang, dan hanya panci ajaibnya yang menemani. Panci, kalau aku pergi, apa kau akan baik-baik saja di sini? Tanya Dimas. Panci mengeluarkan suara pelan, seperti sedih. Aku akan merindukanmu, bos. Tapi aku percaya, kau akan menemukan kebahagiaan di dunia asalmu. Dan siapa tahu, kita mungkin akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dengan berat hati, Dimas memutuskan untuk pulang. Sebelum pergi, ia meninggalkan semua resepnya kepada koki magang yang ia latih, seorang goblin, seorang peri, dan seekor naga kecil yang suka memasak. Jaga restoran ini baik-baik, katanya kepada mereka. Pastikan dunia ini tetap makan enak. Saat portal menuju dunia asalnya terbuka, Dimas melangkah masuk dengan membawa satu panci nasi goreng terakhir untuk keluarganya di rumah. Ia tiba-tiba terbangun di dapurnya sendiri, di dunia nyata, dengan panci yang terlihat biasa saja. Tidak ada yang berubah, seolah-olah ia tidak pernah pergi. Tapi di sudut dapur, ia melihat sesuatu yang membuatnya tersenyum, sendok emas dimensi yang ia menangkan. Jadi ini bukan mimpi, gumamnya. Hari-hari berikutnya, Dimas mulai memasak lagi di dunia nyata. Kali ini dengan semangat baru. Ia membuka sebuah warung kecil bernama Panci Nirwana, dengan menu yang menggabungkan masakan Indonesia dan resep-resep absurd dari dunia isekai. Pelanggannya selalu berkata, rasanya seperti sihir. Meskipun ia kembali ke kehidupan biasa, Dimas merasa puas. Setiap kali ia memegang sendok emas itu, ia tahu bahwa di suatu tempat di dimensi lain, ada restoran kecil yang terus melayani pelanggan dengan resep-resep legendarisnya. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti portal itu akan terbuka lagi. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin memasak nasi goreng untuk dunia asalnya, karena disitulah hatinya berada. Tamat.